Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena perseteruan pelajar, sebuah sekolah negeri di kota Makassar dirusak 2 orang tak dikenal. Bertahun-tahun kondisi sekolah rusak parah, puluhan murid terpaksa belajar sambil berdesak-desakan dalam satu ruangan yang masih bisa difungsikan. Puluhan pelajar di Kabupaten Goa menyulap limbah plastik menjadi bendera merah putih. Kita ke informasi pertama, diduga karena perseteruan pelajar, sebuah sekolah negeri di kota Makassar dirusak 2 orang tak dikenal. Akibat insiden tersebut, sejumlah jendela kaca di ruang kelas pecah dan 2 mobil rusak terkena lemparan batu. Yang 3 Pak. Wih melempar memang tonge. 2 orang yang menggunakan sepeda motor ini tiba-tiba turun dari motor dan melempar sejumlah batu ke arah area sekolah. Pelemparan dilakukan berulang kali dari luar pagar sekolah. Batu na lempar ya. Baru lari. Itu na pecah nanti mobilnya. Tak hanya gedung sekolah, 2 pria tak dikenal ini juga melempar batu ke arah mobil yang terparkir di depan gerbang SMA Negeri 2 Makassar. Mobilnya ini kodong rekan. Akibat insiden tersebut, 2 mobil yang terparkir di depan gerbang sekolah rusak. Selain itu, sejumlah kaca jendela di beberapa ruang kelas juga pecah karena terkena lemparan batu. Aksi penyerangan yang terjadi pada Rabu dini hari itu diduga dipicu balas dendam perseteruan sekelompok pelajar. Meski telah terjadi aksi penyerangan, pihak sekolah menjamin proses belajar mengajar tetap berjalan lancar seperti biasa. Kami apa yang kami laporkan kalau kami tidak ya. Apa yang kami laporkan justru melaporkan pihak yang punya mobil. Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah teror? Kita tidak bisa menduga begitu. Yang jelas kami anggap tidak ada masalah untuk semua dua dan kami tetap namanya kejadian tetap kita waspada. Ya. Dan kita sudah minta kepada semua peserta didik untuk tetap tidak terprovokasi itu saja. Tidak mengganggu proses belajar mengajar. Tidak ada. Sekarang ini kita porsi ini dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Diketahui dalam waktu bersamaan 2 sekolah mendapat serangan dari OTK, yakni SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8 Makassar. Pihak sekolah telah meminta kepada setiap siswa agar tidak terprovokasi dengan insiden itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Anggota Resmob Polres Luwu menangkap 2 bersaudara yang menembak seorang petani dengan senjata api rakitan. Kejadian ini dipicu dendam lama antara pelaku dengan korban. Dengan menggunakan borgol dan baju tahanan, 2 bersaudara ini tak berkutik saat dibawa ke kantor Polres Luwu. Nur Saleh, 39 tahun, dan Anas, 45 tahun, merupakan warga desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, yang menjadi pelaku penembakan terhadap seorang petani. Penembakan ini diduga terjadi akibat dendam lama antara pelaku dan korban. Kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menuju kebun cengkeh untuk mendatangi korban. Saat bertemu di jalan, pelaku menghentikan korban dan menyerang korban dengan parang. Namun korban bernama Samsu Alam, 39 tahun, berhasil menangkis tebasan pelaku. Tak berhenti sampai di situ, pelaku Nur Saleh langsung mencabut senjata api rakitan dari pinggangnya dan menembak korban. Peluru mengenai bagian bawah telinga kanan korban dan sempat bersarang hingga harus menjalani operasi. Polisi menyita sejumlah alat yang digunakan untuk penyerangan, yaitu parang dan selongsong peluru. Sementara senjata api rakitan masih dalam pencarian karena dibuang pelaku ke sungai. Jadi luka yang dialami korban itu di telinga bagian bawah, kemudian sempat bersarang peluru di leher korban, namun saat ini sudah dilakukan tindakan medis. Itu barang bukti yang kami amankan itu 1 buah selongsong peluru yang digunakan oleh pelaku, kemudian 1 buah parang yang dipakai mengancam korban,
Namun senjata rakitan hingga saat ini kami masih lakukan pencarian karena dari berdasarkan keterangan pelaku bahwa setelah dia lakukan penembakan itu dia lari masuk hutan, kemudian senjata tersebut dibuang di sungai. Kedua pelaku dikenakan pasal tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Ya, berpura-pura membeli minuman, seorang remaja diduga mencuri 2 tabung gas ukuran 3 kg di sebuah warung kelontong di Kota Makassar. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas ini langsung dilaporkan ke polisi. Awalnya penjual warung ini tidak curiga saat seorang pria datang ke warungnya untuk membeli minuman kemasan. Namun saat pemilik warung mengambil barang, sang pembeli tiba-tiba menghilang. Usut punya usut, ternyata pria tadi mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg. Dengan modus berpura-pura membeli minuman kemasan, pria berbaju merah ini sudah mengincar tabung gas LPG yang berada di bagian depan warung. Ia memanfaatkan situasi saat pemilik warung menyiapkan barang yang diminta terduga pelaku. Dengan cepat, pria tersebut mengambil 2 tabung LPG melon dan kabur tanpa diketahui pemilik warung. Korban baru menyadari pencurian tersebut saat mengecek tabung gas pada malam hari. Pencurian yang terjadi hari Minggu lalu di salah satu warung kelontong di Kota Makassar ini terekam kamera pengawas. Aksi pria ini terbilang nekat karena dilakukan saat siang hari. Modusnya aja bilang mau beli, tiba-tiba mau diambilkan minuman langsung ngambil tabung. Itu kejadiannya pencurian baru disadari kapan, Pak? Di jam 1, jam 2 malam. Iya, itu lagi kenapa itu, Pak? Itu lagi ngecek-ngecek barang. Setiap kan malam ngecek tabung. Cukup atau enggak, ada yang kurang kah. Jadi tiba-tiba kok kurang 2, makanya langsung ngecek CCTV. Polisi telah melakukan penyelidikan dan pengejaran terduga pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Setelah korban melaporkan, ya tentunya kami melengkapi dulu administrasi penyelidikan. Kemudian kami buatkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Saat ini masih dalam penyelidikan dan kami sudah melakukan olah TKP. Kemudian untuk CCTV juga sudah ada kami dapatkan dari yang bersangkutan. CCTV yang kami lihat itu sudah kelihatan orangnya, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa upayakan untuk melakukan penangkapan. Hingga saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya. Kondisi bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Mutahid, Desa Alangkuang, Kecamatan Mari Tanggai, Kabupaten Sidrap rusak parah. Puluhan murid TK terpaksa belajar sambil berdesak-desakan dalam satu ruangan yang masih bisa difungsikan. Dari luar bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak TK Al-Mutahid, Desa Alakuang, Kecamatan Mari Tanggai, Kabupaten Sidrap ini masih terlihat kokoh. Namun saat masuk ke dalam, bangunan itu sebagian besar sudah roboh. Atap bangunan sekolah berlubang, kerangka bangunannya pun sudah lapuk dimakan usia. Kondisi gedung TK ini sangat memprihatinkan dan membahayakan. Namun ternyata kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sini. Bangunan sekolah sudah mulai rusak sejak 5 tahun lalu. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, dalam 3 tahun terakhir pihak sekolah mengalih fungsikan ruang guru sebagai ruang kelas. Murid kelompok B1 dan B2 terpaksa harus belajar di satu ruangan yang sama. Kalau kerusakannya itu mungkin sudah 4-5 tahun yang lalu. Sebenarnya masih ditempati itu hari Pak, waktu masih belum rusak parah, tapi karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati, jadi anak-anak dikasih pindah ke sebelahnya Pak. Jadi anak-anak sementara kalau anak kan kemarin Pak itu kelompok B1 di sebelah, kelompok B2 di sebelah, tapi karena kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan, jadi kita gabung saja kelompok B1 sama kelompok Berapa B2. ruangan itu kita tampung 40 anak ditampung 40 lebih karena iya.
Saat ini TK Al-Mutahid memiliki 44 orang murid yang terbagi menjadi kelompok B1 dan B2. Seluruh murid ini harus belajar di ruangan berukuran 5 x 5 meter yang masih tersisa di sekolah tersebut. 2 tahun sebelumnya sekolah ini sempat mendapatkan bantuan pengadaan plafon. Namun kondisi atap yang bocor mengakibatkan plafon itu ikut rusak akibat diguyur hujan. Pihak sekolah berharap ada bantuan untuk perbaikan sekolah agar para murid bisa belajar dengan layak. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap.